Alright, selamat datang lagi di channel gua Billy Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lupa. Alright, yang kalian baca di judul pemanggilan skuad timnas Indonesia sudah dilakukan ya kemarin. Total ada 27 nama ya yang dipanggil dan kabarnya ini juga belum final karena masih menunggu kejelasan dari status tiga pemain naturalisasi yang sedang diproses, yaitu ada Emil Audero, Dian James, dan juga Joy Pelupesi. Dan kalau kita lihat dari nama-nama ini sebetulnya tidak banyak yang berubah ya dari skuad terakhir saat melawan Arab Saudi di bulan November. Mungkin ada ketambahan oleh Romendi yang juga baru gabung, dan juga ada pemain Liga 1 nih yang dipanggil Coach Peter Clevert, yaitu Septian Bagaskara di pemain Dewa United yang emang lagi gacor juga ya bersama Dewa United. Lalu mungkin ada Hernando ya di match terakhir, kalau nggak salah dipanggil ya pasti November. Saya paling ketambahan yaitu guys, Dian James, Pelupesi sama si Emil Audero. Kalau gue baca ini ada Martin Pas yang sepertinya bakal menjadi pemain inti juga jadi kiper. Lalu ada Nadio Argawinata, lalu ada Hernando Ari yang tadi gue bilang, ada Rafael Strike ya. Kemarin juga di match terakhir bersama Brisbane Roar, alhamdulillahnya dia udah main lagi karena sempat beberapa match nggak main nih si Rafael Strike. Lalu ada Tom Hai yang juga dipanggil, dan gua nggak tahu tadi malam Tom Hai itu nggak main ya waktu Almer City lawan FC Twente. Silvers main tapi si Tom Hai nggak ada di squad, gue juga nggak ngerti kenapa. Lalu ada Septian Satria Bagaskara, ini tadi gue bilang pemain Dewa United. Ada Kevin Dix Bakar Besi yang sebetulnya sempat mengalami cedera saat melawan Chelsea kemarin di babak 16 besar ya, leg pertama. Katanya sih ankle, tapi kemarin ya gue lihat apa 2 hari lalu dia udah latihan lagi ya sama FC Copenhagen. Jadi menarik juga nih, apakah Kevin Dix bisa main atau enggak, karena sangat dibutuhkan banget Kevin Dix ini. Lalu ada Egy Maulana Fikri yang juga lagi gacor bersama Dewa United di Liga 1. Ada Ricky Kambuaya sama pemain Dewa. Ini paling banyak nih Dewa United-nya nyumbang pemain di Liga 1. Ada Ragnar Oratmangun dari AFC Dender, ada Matt Silvers, ada Ivar Jenner, ada Jordi Amat, ada Shane Patinama, ada Calvin Perdong, ada Marcelino Ferdinand, ada Ole Romani, ada Eliano Renders, ada Rizky Ridho, ada Muhammad Ferrari, ada Ramadan Sananta, ada Hoki Caraka, ada Nathan Chuaon, ada Pratama Arhan, masih dipanggil juga Rani karena emang lagi gacor juga ya di Bangkok United. Ada Jay Itzes, our captain. Ada Sandy Walsh, dan juga ada Justin Hubner. Ya, ini total 27 pemain. Kalau ditambah 3 pemain berarti total 30 ya. Sedangkan di DSP atau di di saat pertandingan itu cuman bisa mendaftarkan, seingat gue sih 23 pemain. Berarti nanti saat pertandingan ada 7 pemain yang bakal dicoret nih. Menarik sih. Gua juga nggak sabar tentunya tanggal 20 Maret. Apalagi Australia juga dalam keadaan yang sangat sangat nggak baik juga. Mereka total 11 pemain yang udah cedera. Itu pun gua nggak tahu ya apakah salah satunya udah ada yang sembuh atau belum. Pokoknya gue baca artikel kemarin 11 pemain Australia itu cedera. Terakhir tuh yang gue tahu si Cameron Burgess nih, pemain Ipswich Town yang main di klub Premier League ini, itu cedera. Terus ada Harry Sautar, mungkin nama-nama terkenal. Ada Alessandro Sirsati yang main di Parma juga, itu mengalami cedera. Dan gua harap sekali lagi at least bisa maksimalin ya dengan pemain Australia lagi pada cedera. Nggak usah menang deh, seenggaknya seri aja itu udah bagus. Jadi kita masih membuka peluang minimal untuk lolos ke ronde keempat. Jadi dari jalur rank 3 atau rank 4 nih. Kalau mau lolos langsung ya kita lihat dulu nih, kan masih banyak juga ya yang terlalu optimis banget. Gue sih nggak mau terlalu optimis karena takut nanti hasilnya mengecewakan, jadi makin sakit rasanya. Jadi gue expect-nya mungkin lebih baik 1 poin aja lawan Australia, itu udah sangat-sangat baik. Dan lawan Bahrain nih yang menurut gue ini baru partai wajib menang, karena sebelumnya kita di kandang mereka itu bisa dibilang kita juga dicurangi. Yang seharusnya kita bisa meraih 3 poin jadi hanya meraih 1 poin karena tambahan waktu yang hanya 6 menit itu sampai ke 99 menuju ke 100 bahkan.
Tapi ya udahlah, kita juga toh udah move on dan kita sebentar lagi bakal melawan mereka di Gelora Bung Karno. Dan insya Allah gue bakal live reaction keduanya nih. Jadi jangan lupa buat kalian semua di subscribe channel gue, dan jangan lupa like juga konten ini ya, biar gue semakin semangat bikin konten tentang pemain timnas Indonesia dan juga Liga 1 ya. Terus yang nggak dipanggil, oh iya, yang nggak dipanggil itu mungkin yang gue kaget ada si siapa ya, Elkan Beget. Awalnya gue kaget, tapi setelah dikasih tahu kabarnya Elkan Beget memilih untuk ingin fokus di klubnya di Blackpool FC karena memang jadwalnya padat banget ya. League One itu total dalam satu musim bermain 46 kali ya, karena ada 24 klub di sana. Dan saat jeda internasional bahkan League One juga masih main, klubnya si Blackpool ini masih main. Dan dia juga habis sembuh dari cedera hamstring yang cukup lama, kurang lebih 3 bulan ya kayaknya. Dan di beberapa match awal setelah dia comeback itu dapat menit bermain yang cukup banyak. Ya udahlah gitu ya, toh kita juga masih punya pelapis yang bagus-bagus nih dari Elkan Beget. Lalu ada Sadil Ramdhani yang juga nggak dipanggil. Sebenarnya Sadil bisa dibilang salah satu pemain yang zaman Sinteyong setelah dianggap apa ya, katanya si indisipliner apa ya. Itu satu pemain yang menurut gue layak juga dipanggil sih. Tapi ya baik lagi ternyata dia nggak dipanggil. Lalu ada Yakob juga nih, Yakob bersaudara, Sayuri bersaudara maksud gue, juga nggak dipanggil ya. Karena mungkin stok wingback kanan kita itu udah numpuk juga, wingback kanan wingback kiri kita udah numpuk. Ya tapi gue agak kaget sih. Untuk Yance mungkin oke lah nggak dipanggil, tapi Yakob sih gue yang kaget nggak dipanggil ya. Witan Sulaiman udah seperti prediksi gue, memang dia kemungkinan nggak dipanggil, dan betul aja ya, Witan Sulaiman ini nggak dipanggil karena di Persija Jakarta juga dia bisa dibilang udah lama nggak main reguler nih, paling main juga ada di bangku cadangan. Terus Nathan Chuon nih ya, gue sempat prediksi tadinya kemungkinan bakal nggak dipanggil, tapi ternyata Nathan Chuon masih dipanggil nih sama coach Patrick Kluivert. Padahal dia terakhir kali main bersama Swansea City itu bulan Agustus, gue juga live reaction tuh, itu laga di Carabao Cup lawan Wycombe Wanderers, di mana di saat itu dia benar-benar dapat kritik yang cukup keras dari supporter Swansea, sampai setelah laga itu ia tidak masuk squad mungkin selama hampir 1 bulan ya. Tapi ya sekali lagi mungkin pertimbangannya apa gue nggak tahu ya. Mungkin untuk sebagai pelapis di tengah atau apa gitu kan. Karena di sisi kirinya udah numpuk banget guys. Kita punya Verdong, kita punya apalagi Dian James nanti masuk. Kita juga punya siapa lagi? Arhan Pratama, terus Ocean Patinama, dan juga ada Nathan Chuon. Ini kita berarti bawa kalau sama Dian James 5 left back ya. Walaupun kayak si Dian James mungkin bisa ditempatin agak ke depan, terus lalu kalau untuk siapa namanya Nathan Chuon bisa digeser ke tengah, tapi sekali lagi itu kan posisi murninya itu left back ada 5 nih. Oh, dan Asnawi juga lagi-lagi nggak dipanggil, gue sampai lupa ya, Asnawi nggak dipanggil. Gue cukup kaget karena tadinya gue pikir Asnawi tetap bakal dipanggil sih, walaupun di kanan itu udah ada Kevin Dix dan juga ada Sandy Walsh. Apalagi kan kemarin seperti yang kalian tahu juga, Kevin Dix dikabarkan mengalami cedera. Gue pikir kalaupun tadinya Asnawi tidak ada di list, harusnya Asnawi masuk di list gitu. Tapi ternyata Asnawi Mangkualam tetap tidak masuk di list ya. Sekali lagi semoga Asnawi tetap terus bisa nunjukin kualitasnya di Liga Thailand, karena dia di Port FC aja keren ya, bisa menggeser bek kanan Thailand guys. Bek kanan timnas Thailand tuh digeser sama Asnawi sekarang. Jadi yang pemain intinya itu Asnawi di Port FC. Tapi memang sekali lagi lini belakang timnas itu memang luar biasa padat ya, dan luar biasa ketat. Jadi memang harus betul-betul yang terbaik dari yang terbaik bisa gue bilang. Oke, semoga sekali lagi squad ini bisa meraih minimal 4 poin supaya asa untuk ke Piala Dunia ini masih ada, dan gua harap squad yang ada sekarang ini bisa membawa Indonesia menuju ke Piala Dunia ya. Harapannya seperti itu. Tapi kalaupun ternyata enggak juga ya udahlah ya. Karena belum pernah selama gua mendukung timnas dan menonton timnas rasanya sedekat ini gitu ke Piala Dunia. Tapi sekali lagi kita hanya bisa mendukung, kita hanya bisa berdoa, hasilnya kita harus terima apapun itu. Tapi selagi itu belum terjadi, kita mari berdoa dan kita mari optimis ya. 4 poin, dan nanti bulan Juni 3 poin lawan Cina udah cukup ya, karena lawan Jepang kayak udah calculated loss lah itu.
Alright, sekali lagi jangan lupa dibantu subscribe ke channel gua dan dibantu likes juga ya video ini. Itu dari gua, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.